liar. Jadi ketika berbicara tentang veteriner yang artinya adalah ilmu tentang kesehatan hewan, namun kita terapkan untuk bidang konservasi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Republik yang terbaru ya 41 tahun 2014. Ini saya kira secara umum saja. Namun ini hanyalah sekedar definisi. Definisi itu sangat gampang menyebutnya. Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar. Itu secara gampang. Tetapi pada prakteknya di lapangan itu sangatlah susah dalam mewujudkan bagaimana kegiatan-kegiatan ini berlangsung secara sempurna sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Karena kita sebagai dokter hewan mengembang tanggung jawab yang sangat-sangat berat, terutama jika kita sudah mengabdikan diri di bidang konservasi. Seperti itu. Jadi harapannya ketika kita sudah berkecimpung di bidang konservasi, maka kita harus sepenuh hati karena biasanya bisa tanya kepada pengalaman dokter-dokter hewan di lapangan, konservasi itu adalah hal yang sangat berat bagi yang nggak betah. Itu biasanya 1-2 tahun itu sudah balik pindah kerja ke bidang lain seperti itu. Jadi harapannya nanti setelah acara ini berlangsung muncul peminat-peminat baru di bidang konservasi, khususnya di bidang satwa akuatik seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bicara keprofesian ataupun konservasi, maka di bidang konservasi itu regulasi secara keprofesian kita mengikuti undang-undang yang dikeluarkan UU nomor 41 tahun 2014 ini tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner, kemudian turun lagi menjadi Permentan nomor 3 tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner. Ini adalah regulasi secara keprofesian. Jadi secara legalitas kita, ketika kita berpraktik di lembaga konservasi, maka kita harus mempunyai surat izin praktek, itu sama saja. Nah, itu adalah regulasi secara keprofesian. Namun, ketika kita menjalankan kegiatan konservasi, itu kita banyak regulasi-regulasi yang muncul dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian ini adalah di dalam konservasi itu adalah dua instansi yang kita harus di dalamnya harus mengetahui regulasi apa yang mereka keluarkan, karena itu mempengaruhi kegiatan kita yang ada di lapangan seperti itu. Terkait dengan contohnya, seperti saya berada di lembaga konservasi. Lembaga konservasi itu diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 22 tahun 2019. Nah, itu yang bersumber di Undang-Undang nomor 05 tahun 1990. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa penerapan regulasi kita itu antara terbitnya undang-undang dan peraturan pemerintah itu tahunnya sangat jauh. Jadi undang-undangnya keluar tahun 90. Peraturan pemerintahnya baru keluar 9 tahun setelah undang-undangnya keluar. Jadi ini akan menghambat kegiatan konservasi di lapangan. Seperti itu. Jadi ini adalah masalah bersama yang tentunya harus kita pecahkan, karena ketika kita bergerak tidak disertai dengan regulasi atau landasan hukum yang jelas, maka hati kita itu bimbang, ini benar atau salah. Sebagai dokter hewan, sebagai orang yang berpendidikan, kita tentunya tidak mau melanggar etika atau hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi peraturan ini penting untuk diketahui bersama. Seperti itu. Jadi masih menjadi masalah adalah pengaturan regulasi yang ada di Indonesia. Kita lihat bahwa tahun terbitnya antara undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri itu jaraknya sangat-sangat jauh. Seperti itu. Itu mempengaruhi kecepatan kerja kita di lapangan ya. Jadi nanti ketika kita sudah berkecimpung, pastikan kita mau berkecimpung di bidang apapun, pastikan kita membaca undang-undang yang berlaku di bidang tersebut. Seperti itu. Kemudian langsung saja ketika kita bicara medik konservasi lumba-lumba sebagai mamalia laut. Sebenarnya apa sih peran lumba-lumba? Kemudian apa sih fakta lain, misal berita-berita yang berkaitan dengan lumba-lumba? Nah, bisa kita lihat bahwa ternyata lumba-lumba itu berdasarkan
proceeding yang saya tampilkan di depan ya, itu banyak nelayan, terutama warga-warga yang sering ke laut itu yang menganggap lumba-lumba sebagai pengganggu. Tetapi banyak juga yang tahu bahwa sebenarnya lumba-lumba itu dilindungi. Jadi ini kan dilema ya. Mereka tahu bahwa lumba-lumba itu, tapi juga mereka menganggap lumba-lumba itu sebagai pengganggu. Kenapa disebut pengganggu? Karena lumba-lumba itu sering merusak jaring dan menghabiskan ikan yang dicari oleh nelayan di dalamnya. Tetapi itu adalah hal yang negatif lainnya. Tetapi ada juga nelayan-nelayan yang justru memanfaatkan lumba-lumba sebagai navigator ya. Jadi ketika ada lumba-lumba, oh mereka bawa kapalnya ke situ karena pasti banyak ikan. Tetapi tidak sedikit juga yang ketika lumba-lumba itu masuk jaring kemudian dibunuh. Nah ini kira-kira nih ada foto-fotonya ya. Kita bisa lihat sering banget berita seperti ini. Lumba-lumba jadi musuh nelayan. Lumba-lumba bungkuk tewas terjaring nelayan. Nelayan memperjualbelikan 9 lumba-lumba secara ilegal. Nelayan Riau membunuh lumba-lumba. Nah, ini adalah persepsi masyarakat khususnya di kampung nelayan yang harus sama-sama kita edukasi. Ini adalah PR kita bersama. Bagaimana cara mengedukasinya? Kita harus tunjukkan bahwa kita paham dulu terhadap apa sih itu lumba-lumba, bagaimana karakteristiknya, bagaimana habitatnya, pakannya bagaimana, pergerakannya bagaimana, sifatnya bagaimana, dia berkoloninya mencari makannya seperti apa. Nah, itu harus kita pahami dulu sebelum kita mengedukasi nelayan yang masih menganggap lumba-lumba itu musuh. Jadi kalau saya di WSI ini sering untuk melakukan edukasi terhadap nelayan. Jadi kita melakukan edukasi itu biasanya setiap 1 tahun 2 kali. Jadi di musim-musim yang ramai orang berangkat ke laut ya, itu kita mengedukasi bahwa lumba-lumba bukan hama. Ketika mereka menangkap lumba-lumba, menangkap ikan dan ketemu lumba-lumba, sebaiknya jangan dibunuh seperti itu. Kalau bisa dilepas, dilepas. Tetapi kalau misalkan terlanjur tak angkut ke daratan, nah itu harap menghubungi pihak-pihak yang berkaitan. Pihak yang berkaitan itu siapa? Tentu saja ada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan kemudian biasanya berkoordinasi dengan lembaga konservasi. Nah, ini adalah tugas penting terutama bagi dokter hewan yang berada di wilayah pesisir. Ini adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita untuk memberikan edukasi kepada nelayan bahwa lumba-lumba itu bukan pengganggu ataupun bukan hama yang harus dibunuh ataupun disiksa seperti itu. Nah, selain yang buruk-buruk tadi ya ternyata ada juga ternyata lumba-lumba itu di laut juga ada yang sudah menganggap ini nelayan-nelayan yang bisa dibilang lebih teredukasi ya. Lumba-lumba ini bantu nelayan lokal tangkap ikan seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ketika ada lumba-lumba banyak, nah, nelayan itu dengan hati-hati mengikuti lumba-lumba dan kemudian memastikan bahwa lumba-lumba itu tidak terjaring. Nah, ini pemanfaatan yang sangat bagus seperti itu. Jadi jangan sampai lumba-lumbanya terbunuh, nelayannya juga terganggu dalam kegiatan mencari ikan. Jadi masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Tentu saja ini dapat terjadi jika nelayan tersebut teredukasi dengan baik. Jadi selain itu juga ini ada lumba-lumba bantu temukan jasad wisatawan. Ini banyak ya. Saya kira sering mendengar lumba-lumba menyelamatkan orang yang tenggelam, itu sering muncul ya beritanya. Jadi itu memang itu memang sifat dia di alam seperti itu. Jadi yang kita perlu adalah mengedukasi masyarakat dengan keilmuan kita. Mau di bidang apapun, yang penting kita tetap mengedukasi masyarakat seperti itu. Nah, langsung saja ini karena kita tadi fokusnya adalah peranan dokter hewan di lembaga konservasi ya. Jadi langsung saja untuk kegiatan realnya, untuk berita-berita dan segala macam ini mungkin masih bisa dicari dan jika ada yang ditanyakan nanti langsung saja. Nah, ketika kita sudah sampai di lembaga konservasi, artinya lembaga konservasi ini lembaga konservasi yang berizin ya dari pemerintah. Jadi ketika misalkan kita melihat ada artis yang pelihara satwa liar, baiknya kita jangan langsung menghukum atau memberikan statement tertentu bahwa oh ini kok artis bisa pelihara. Kita harus
pelajari dulu. Mungkin dia punya izin penangkaran, mungkin juga dia punya izin pemeliharaan untuk kesenangan, karena itu semua dilegalkan oleh undang-undang. Jadi dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam itu turunannya di Peraturan Menteri LHK yang tadi saya sebutkan tentang lembaga konservasi itu untuk kegiatan konservasi itu salah satunya adalah pemanfaatan satwa liar. Tentu saja pemanfaatan itu dengan batas-batas yang sudah diatur dalam regulasi. Jadi saya ingin ketika nanti ada teman-teman dari satwa liar ingin mengadakan audiensi, oh tidak boleh pelihara satwa liar, harus kita audiensi. Jikapun pelihara, kita harus sesuai dengan peraturan yang ada. Misalkan kalau penangkaran, kalau dia pengen buat taman safari, nggak mungkin dong cuma 2 hektar atau 4 hektar seperti itu. Secara aturan sudah diatur dalam regulasi. Jadi kita harus mengkritisi secara cerdas seperti itu. Jadi jangan sampai kritik buta ya. Jadi kita malah kelihatan tidak akademis dan tidak banyak membaca. Jadi dibaca dulu regulasinya, baru kita sampaikan apa yang tidak sesuai dengan apa yang ada di regulasi tersebut, seperti itu. Karena ini penting, banyak sekali sekarang teman-teman itu yang hanya melakukan kritik buta atau menyebarkan berita hoax ya. Berita hoax ini sangat memprihatinkan kita semua, termasuk di dalamnya adalah di bidang konservasi seperti itu. Saya juga sering mendapatkan berita-berita miring, apalagi tentang lumba-lumba ya. Tidak boleh dipelihara lah, apalah dan segala macamnya. Itu sudah sering saya dapatkan dari ketika kegiatan di lapangan. Nah, kita sebelum belajar lebih lanjut, kita mungkin ini belajar anatomi dan fisiologinya ya, dan mungkin sedikit behaviornya untuk kita tahu bersama-sama. Jadi lumba-lumba sekali lagi adalah mamalia ya. Ini banyak orang yang meskipun sudah jadi dokter hewan, tetap saja menyebutnya lumba-lumba adalah ikan. Padahal lumba-lumba itu adalah mamalia. Jadi dia menyusui, melahirkan, kemudian mempunyai perkembangan otak yang baik, dan kemudian memiliki rambut dan berdarah panas seperti itu. Nah, ini harus dipahami karena susah sekali mengedukasi, terutama bahkan nelayan pun menyebut ikan lumba-lumba gitu. Yang dia sehari-hari hidup dengan lumba-lumba menyebut lumba-lumba itu ikan gitu. Ini sangat sangat memprihatinkan ya gitu. Jadi itu definisi yang sangat-sangat beda jauh ya dari mamalia ke ikan. Nah, ini bedanya aja kelihatan ya. Kalau lumba-lumba dia bernafasnya dengan paru-paru, kalau ikan ini di sini contohnya hiu ya, bernafasnya dengan insang itu. Kemudian masih banyak dia punya kelenjar mamari, kalau misalkan tidak punya. Nah, lembaga konservasi di Indonesia ini, setahu saya mayoritas adalah Indo-Pasifik Butternose dolphin ataupun lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik, atau nama latinnya adalah Tursiops aduncus. Nah, Tursiops aduncus ini dari Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Cetacea, famili Delphinidae, dan genus Tursiops. Tursiops ini ada beberapa, tapi yang kita bahas di sini lebih banyak ke Tursiops aduncus. Tursiops aduncus ini ciri khasnya adalah ada totol-totol atau bintik-bintik di ventral badannya. Terlihat ya di ventral badannya, kemudian moncongnya agak panjang. Nah, ini berdasarkan status IUCN Red List, ini berada di status konservasinya adalah hampir terancam. Hampir terancam ini baru dikeluarkan rilisnya tahun 2019 kalau nggak salah. Itu sebelumnya list concern. Nah, ini kemudian ketika pembunuhan oleh nelayan meningkat dan kegiatan-kegiatan lain seperti polusi industri laut, pertambangan dan segala macam, ini tidak mungkin saja akan mendekati vulnerable ataupun endangered. Tapi mumpung masih di status near threat ini, kita harus belajar bersama-sama menggali lebih dalam bagaimana sih kehidupan lumba-lumba, apa yang dibutuhkan dia sesungguhnya di laut itu untuk bertahan hidup, seperti itu harus kita kaji terlebih dahulu. Nah, ini tentu saja membutuhkan peranan dokter hewan yang sangat penting. Di situ adalah medik konservasi yang nanti akan berhubungan dengan status reproduksi lah, kemudian behavior ketika dia kawin dan segala macamnya, itu harus kita pelajari sebelum dia statusnya ini bergeser ke kanan
dan menuju kepunahan. Jangan sampai. Jadi ketika masih di sini, mari kita belajar bareng-bareng. Nah, ini status menurut IUCN. Kemudian status menurut CITES ataupun perdagangan flora fauna internasional, Tursiop adenkus ini masuk ke appendix 2. Jadi masih boleh diperdagangkan tetapi dengan syarat seperti itu jika appendix 2 ya. Oke. Nah, ini dia Ordocetasem itu banyak banget ya. Kalau lumba-lumba hidung botol dia masuknya adalah Odontoceti. Jadi paus bergigi. Ini anggotanya banyak banget, bisa dilihat sendiri, dilihat di depan. Kemudian, nah ini Tursiop ini ada banyak sih sebenarnya. Ada Tursiop adenkus, ada Truncatus, ada Australis. Ini yang baru saja mau dikaji, Tursiop australis. Nah, untuk yang ini status-status lama ya. Tapi yang jelas bedanya Tursiop adenkus dan Tursiop truncatus itu badannya lebih gede, lebih hitam. Kalau adenkus dia agak lebih terang dan ada totol-totol di ventral, moncongnya juga lebih panjang. Gitu. Nah, kemudian ini anatomi secara luarnya. Lumba-lumba itu mempunyai blowhole yang untuk bernafas. Kalau kita ini mungkin seperti lubang hidung ya. Kemudian ada di depan ada di sini ada melon. Ini adalah fungsinya untuk memfokuskan ekolokasi, memfokuskan dan menerima ekolokasi atau biasa disebut sonar. Kemudian rostrum, kemudian ada milk whisker. Ini rambut yang ada ketika dia masih bayi. Di rostrumnya ini, di moncongnya itu ada rambut-rambut kecil yang ketika dia baru lahir itu masih terlihat sangat jelas. Fungsinya apa? Sebagai sensor terhadap puting susunya induk. Jadi ketika dia sudah bisa menyusui, sudah bisa connect, maksudnya dengan sudah tahu oh di situ puting susu. Nah, itu lambat laun ketika umurnya sudah dewasa itu akan menghilang seperti itu. Tapi bekasnya tetap ada seperti folikel-folikel gitu ya. Jadi ada rambutnya. Kemudian dorsal fin ini sebagai keseimbangan badan. Kemudian shading, dia punya shading tentu saja untuk menghindari predator ya, untuk kamuflase karena warnanya mirip-mirip air laut. Jadi untuk menghindari predasi. Kemudian ada pectoral flipper atau kita sebut biasanya flipper saja. Ini untuk menggerakkan badan ke kiri ke kanan ketika berenang. Nah, berenangnya sendiri pergerakan utama untuk pendorong dan penggerak itu adalah di peduncle dan fluke atau ekor. Jadi di bagian belakang sini ini penggerak utama dari berenangnya lumba-lumba. Nah, kemudian ketika kita bicara sonar, ini banyak sekali sorry nggak bisa di play, mungkin nanti aja ya, next dulu untuk cara kerja sonarnya. Nah, kemudian lumba-lumba itu ternyata memiliki telinga, tetapi tidak memiliki telinga bagian luar seperti itu. Nah, ini ya, yang dilingkari ini dia ada seperti titik kecil. Nah, itu adalah telinga dari lumba-lumba. Kemudian bagaimana cara membedakan jantan dan betina? Ini banyak yang penasaran biasanya ini. Nah, yang jantan biasanya jarak dari anus dan lubang genital itu jaraknya lebih pendek dan kemudian terlihat seperti satu garis lurus saja. Kemudian jika betina biasanya ini di kiri kanannya ada garis tambahan yaitu puting susu. Jadi puting susunya ada di belakang ya, bukan di pektoral, tapi ada di organ genital di belakang. Gitu. Jadi ini untuk membedakan jantan dan betina, kita bisa lihat lubang putingnya biasanya di organ genitalianya di belakang. Oke. Nah, kemudian kita lihat untuk volume otaknya sendiri.
Itu lumba-lumba hidung botol ini perbandingannya human, chimpanzees, rhesus monkey dan rat. Ini perbedaannya. Dia sulcus dan gyrusnya untuk bottlenose dolphin ini sangat banyak ya, sehingga ini mempengaruhi dia biasanya punya jiwa sosial perasaan sosial yang tinggi. Jadi seperti yang kita lihat tadi itu mungkin karena otaknya ya, karena dia mempunyai otak yang mirip dengan manusia sehingga dia ada aktivitas sosial seperti menyelamatkan manusia, kemudian senang bermain. Nah, itu karena volume otaknya mirip-mirip dengan manusia seperti itu. Kemudian kita bicara organ internalnya. Ini kira-kira di setengah badannya ini, di ventral ke bawah, setengah ventral ke bawah ini ada jantung, kemudian hati, kemudian dia lambungnya ada 3 kompartemen, kemudian ada ginjalnya, ini berlobus banyak seperti anggur ya, kemudian usus, ini anus, penis. Nah, kalau betina dia punya mammary gland di belakang sini. Ini melon yang tadi, ini kumpulan lemak yang berfungsi untuk menerima dan memfokuskan ekolokasi. Volume otaknya cukup besar, ada di depan. Ini kira-kira untuk basic internal anatominya. Nah, ini kompartemen lambungnya. Jadi ketika makanan masuk esofagus, kemudian masuk ke first stomach. First stomach ini fungsinya adalah untuk proses-proses mekanik dan penyimpanan awal. Jadi lumba-lumba itu makannya tidak dikunyah, jadi langsung ditelan. Langsung ditelan, kemudian diproses di first stomach atau lambung depan. Setelah ke lambung depan, kemudian dia masuk ke main stomach atau perut utama, itu untuk melakukan proses-proses enzimatis. Kemudian sehingga kita lihat banyak kelenjar-kelenjarnya ya, di situ diolah. Ini seperti lambung kita pada manusia. Kemudian masuk ke pyloric stomach untuk retain dan untuk selanjutnya masuk ke pyloric ataupun duodenum seperti itu. Nah, ini kira-kira kompartemen lambungnya. Ketika kita melakukan tindakan endoskopi dan segala macamnya, biasanya banyak benda asing yang tertahan di first stomach. Jadi ini masih bisa kita palpasi nih sampai first stomach nih. Gitu. Oke. Selanjutnya ini untuk respiratory rate-nya 1-4 kali per menit. Dia bisa inhalasi-ekhalasi secara langsung dalam waktu 0,3 detik. Kemudian heart rate-nya kurang lebih 100 beat per menit. Untuk body temperature-nya 35-37 derajat Celcius. Untuk konsumsi pakannya ini antara 6-8%. Ini konsumsi pakan yang di Tursiop aduncus ya. Untuk yang Tursiop truncatus ya mirip-mirip. Kemudian untuk dewasa kelamin pada jantan ini 10-15 tahun, ini udah siap kawin ya biasanya. Kemudian untuk betina ini beda-beda tergantung pada panjang badan ataupun secara umur itu 5-13, sangat bervariasi sekali. Kemudian untuk dia kebuntingan dia 12 bulan, untuk menyusuinya selama 2 tahun, 1,5-2 tahun. Kemudian untuk estrusnya dia tipenya adalah seasonal polyestrus. Bisa 1-6 kali per tahun. Nah, kemudian ini adalah tingkah laku dari lumba-lumba. Biasanya lumba-lumba itu berenang selaras dengan pasangan. Jadi kalau kita lihat ya, dia mungkin bisa lihat di YouTube videonya, itu kalau mereka jalan atau berenang itu bareng, dia loncatnya bareng, berenangnya bareng. Nah, itu memang sifat dari lumba-lumba. Dia berenangnya selaras. Kemudian menggunakan fluke atau ekor untuk mendorong dan flipper untuk menggerakkan arah berenang. Kemudian tingkah laku lain yang ada di alam ini beaching behavior. Jadi dia sengaja untuk mengumpulkan ikan. Jadi satu koloni lumba-lumba bersama-sama
bisa terdiri dari 5, 10. Nah, itu bareng-bareng menyergap ikan ke pinggir pantai, kemudian dia sengaja untuk mendaratkannya di pantai. Jadi menjebak ikan-ikan kecil, ya. Jadi itu adalah salah satu tingkah laku dalam mencari pakan. Jadi kalau ada yang bertanya, bisa nggak sih lumba-lumba nggak di air? Bisa aja. Karena tingkah laku dari lumba-lumba ini adalah pada saat saat tertentu ketika mencari pakan, dia adalah justru untuk mengeluarkan diri dari air untuk menjebak mangsanya. Seperti itu. Nah, terus kemudian ada sponging behavior. Nah, ini karena hewan yang cerdas ya, biasanya lumba-lumba betina dia memecahkan spons laut atau karang laut, kemudian meletakkannya di mulut untuk mencari ikan. Nah, fungsinya karang ini adalah untuk melindungi dari predator, kerang dan segala macamnya yang akan menyakiti dirinya sendiri. Jadi ini untuk tamengnya dalam mencari pakan. Jadi sangat-sangat cerdas. Lumba-lumba ini mengeksplor apa saja yang ada di laut seperti itu. Maka tidak heran bahwa untuk pemanfaatannya kita selalu menggunakan mengadaptasi dari tingkah laku yang ada di laut. Nah, kemudian ini perilaku-perilaku sebelum kawin biasanya perilaku menggesekkan sirip tubuh, jadi saling menggesek-gesekkan badan. Kemudian yang B ini dia sinkronisasi pernafasan, jadi dia berenangnya bareng, naik ke permukaan bareng. Nah, itu tingkah laku koloni. Kemudian yang C ini biasanya kalau dia punya anak, anaknya ini selalu nempel karena dia harus menyusui setiap saat. Nah, kemudian ketika akan menyusui, dia biasanya berada di bawah induknya, seperti gambar yang D ini. Nah, dia menyusui induknya, kemudian lepas lagi, terus berenang di sampingnya lagi. Nah, ini adalah perilaku-perilaku koloni yang ada di Tursiopadangkus. Nah, kemudian untuk pemeliharaannya sendiri, ketika kita sudah belajar anatomi, fisiologi, dan kemudian tingkah laku, kita belajar perawatannya. Untuk perawatannya sendiri ini, ketika kita berada di lembaga konservasi, kalau saya patokannya ini, jadi ketika ada lumba-lumba yang ada di kolam ya, atau di kandang, itu ada 4 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan ini lingkungan hewan itu sendiri, seperti air. Kalau di lumba-lumba, air, yaitu harus diperhatikan. Itu sebagai lingkungan utama dia. Kemudian medical facility atau fasilitas medis. Kemudian pakan. Kemudian ada trainer atau keeper. Nah, ini 4 aspek yang harus selalu kita perhatikan dalam pemeliharaan lumba-lumba. Nah, tentu saja ada referensi-referensi yang digunakan. Kalau di lembaga konservasi tadi sudah disampaikan untuk peraturannya. Ini ada Perdirjen juga, Perdirjen PHKA nomor P16 2014. Di sini juga biasa memakai USDA Animal Care Blue Book. Nah, ini kitab-kitab sucinya untuk pemeliharaan. Jadi belum ada yang terbaru lagi gitu. Jadi kita harus selalu update untuk apakah ada standar yang terbaru yang harus kita ikuti seperti itu. Nah, berbicara tentang medical facility, apa saja yang ada di dalamnya? Tentu saja fasilitas utama seperti ketersediaan obat-obatan, kemudian peralatan pemeriksaan ataupun laboratorium, jejaring laboratorium. Jadi ketika tidak memungkinkan diperiksa di lembaga konservasi, maka harus mempunyai jejaring seperti misalkan ke lembaga penelitian ataupun ke universitas-universitas. Nah, itu harus penting dipunyai oleh lembaga konservasi karena terkait dengan pemeliharaan. Kemudian vet atau paramedik tentu saja ini yang pemeran utamanya. Ini tergantung dari kompetensi, diagnosa, kemudian hubungan dengan trainer. Tadi ya ada 4 aspek ya, trainer, environmental atau lingkungan, kemudian pakan, dan kemudian yang terakhir adalah medical facility. Nah, kemudian tentu saja ketika ada vet, ada paramedik, itu tentu saja harus ada medical program, meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Oke, ini kalau program-program pencegahannya
setiap ini setiap 1 minggu ya, setiap 1 minggu bisa diberikan vitamin neurobion, multivitamin, iodin, multivitamin injeksi. Kemudian kita ada deworming juga setiap 6 bulan. Kemudian monitoring ini dilakukan, water quality, food quality ini setiap hari selalu dipantau, kecuali untuk penimbangan bobot badan dan panjang badan ini setiap 6 bulan sekali. Kemudian sampling ini penting untuk dilakukan untuk memantau kondisi atau status kesehatan lumba-lumba tersebut, seperti darah, serum, kemudian swab atau scraping kulit, kemudian sampel feses dan urin. Kemudian jika diperlukan, kita juga bisa mengambil sampling biopsi. Oke, untuk monitoring kolam juga ini kita mengacu pada Perdirjen PHKA. Ini standar-standarnya untuk pH itu 6,8 sampai 8,4 yang diperiksa secara harian. Kemudian ada salinitas, ada total klorin, free klorin, kemudian temperatur dan turbidity yang harus diperiksa secara harian. Nah, yang di sini yang biasanya menjadi kontroversi adalah penggunaan klorin. Ini yang harus ditekankan, bahwa penggunaan klorin itu dimanapun tempatnya, jika digunakan oleh orang yang kompeten, itu akan bermanfaat bagi apa yang dirawat. Misalkan, contoh di kandang ayam. Tidak memungkiri bahwa semua air minum ayam di kandang closed itu menggunakan disinfeksi. Fungsinya apa? Itu adalah mengurangi atau membunuh mikroorganisme patogen yang dapat membahayakan ayam tersebut. Sama juga yang ada di penangkaran lumba-lumba. Fungsinya apa klorin? Klorin itu adalah membunuh mikroorganisme patogen. Sekali lagi, untuk mencegah terjadinya penyakit yang tidak kita inginkan. Misalkan, ketika dia ada penyakit kulit. Nah, penyakit kulitnya biasanya bisa sembuh sendiri. Ketika masuk bakteri patogen, maka akan lain cerita. Sehingga penggunaan klorin ini adalah tujuan utamanya adalah untuk membunuh patogen. Tentu saja kadarnya yang harus diperhatikan dengan seksama. Nah, kalau di Perdirjen ini sudah jelas bahwa kadar free klorin itu 0,4 sampai 1 ppm. Tidak boleh lebih dari itu. Itu sudah diatur. Ini baik di buku USDA Animal Care Blue Book juga sama. 0,4 sampai 1 ppm itu kadar maksimal dari klorin. Jadi tujuan utamanya bukan biar airnya jernih ataupun biar kelihatan bagus biru, bukan. Satu-satunya tujuan utama penggunaan disinfektan dimanapun berada itu adalah membunuh mikroorganisme patogen. Jadi tidak mungkin dong dokter hewan pakai disinfektan untuk membunuh hewan atau menjernihkan air. Nah, itu akan bertentangan dengan sumpah dokter hewan seperti itu. Jadi ini yang sering menjadi polemik ataupun berita-berita miring bahwa kolamnya penuh klorin. Kalau saya ditanya seperti itu, saya langsung saya meminta mereka yang bertanya itu untuk mari kita hitung bareng-bareng. Apakah benar klorin di saya itu lebih dari standar yang ada? Gitu. Karena kalau lebih dari standar yang sudah ada, ya pasti ada problem. Karena klorin adalah salah satu disinfektan yang kuat seperti itu. Kalau kadarnya diatur, maka itu akan memudahkan tugas kita menjauhkan lumba-lumba dari penyakit-penyakit yang lebih parah tentunya jika ada bakteri-bakteri patogen atau mikroorganisme patogen. Seperti itu. Nah, kemudian untuk program-program kuratif atau pengobatan ini berdasarkan pada round visit dokter hewan ataupun paramedik, kemudian laporan dari trainer ataupun keeper. Jadi ketika biasanya kalau di zoo atau di klinik ya, itu ada satu kandang, ini tanggung jawabnya 1 orang. Nah, itu biasanya mereka report ke kita. Gitu. Nah, ini penting untuk menjalin hubungan. Jangan sampai kita sebagai dokter hewan nih mendapatkan informasi yang salah. Jadi kita harus sebagai dokter hewan harus cross check. Misalkan trainer bilang, dok, lumba-lumbanya nggak mau makan. Kita lihat dulu, benar nggak mau makan atau dia bosan makannya, atau dia karena sakit. Jangan sampai jadi kita harus memahami lebih banyak daripada mereka, sehingga kita dapat menentukan tindakan kita lebih baik seperti itu. Nah, ini yang penting dimanapun berada. Jadi hubungan-hubungan seperti itu harus dijaga dengan baik, karena itu sangat membantu tugas kita sebagai dokter hewan yang akan mendiagnosa suatu penyakit. Nah, kemudian
Pemeriksaan klinik ini saya kira umum ya, anamnesa, kemudian sinyalemen, kemudian pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang. Nah, ini secara umum nanti sambil berjalan. Kemudian untuk pemeriksaan fisik biasanya pada lumba-lumba ini inspeksi, palpasi, auskultasi ini bisa dilakukan. Inspeksi kita bisa lihat misalkan badannya ada luka apa enggak, kemudian ada jamurkah atau ada parasit lain, kemudian BCS-nya bagaimana. Karena kalau di lembaga konservasi bisa dipantau ya untuk BCS-nya. Ini terlalu gemuk nih kebanyakan makan atau terlalu kurus karena penyakit dan segala macamnya bisa terjadi. Kemudian buoyancy, daya apung, kemudian behavior-nya dengan koloninya, kemudian performance-nya. Biasanya dia aktif bermain, kenapa hari ini tidak? Nah, itu harus diinspeksi sama. Kemudian palpasi ini kita lakukan jika ada massa di tubuh ataupun trauma, misalkan luka. Kemudian abdomen ini juga bisa kita palpasi ketika ada kebengkakan ataupun CRT atau capillary refill time. Kemudian auskultasi ini bisa kita lakukan untuk pemeriksaan jantung, paru-paru, dan kemudian usus. Untuk perkusi sendiri saya belum pernah menggunakan ya, jadi not applicable. Nah, buoyancy sendiri ini biasanya daya apung ya. Jika misalkan penurunan daya apung ini bisa karena akumulasi cairan, ataupun jika peningkatan daya apung ini bisa terjadi karena akumulasi gas di dalam saluran pernafasan atau pencernaan. Jadi ketika banyak gas ya, dia lumba-lumbanya sering ngapung. Nah, ini bisa menjadi salah satu data kita untuk menentukan diagnosa. Nah, kemudian ini ya bisa kita lihat bahwa oh matanya lagi happy nih, lagi agak sedih ataupun lagi merem. Tapi merem ini bisa juga karena lumba-lumba itu biasanya bisa tidur di satu sisi, jadi bisa saja ini mengganggu diagnosa kita. Oh ini tidur apa karena sakit ya? Apa karena nggak bahagia ya? Kadang juga kita ke hewan lain seperti itu. Ketika kita melihat anjing dan kucing, oh mukanya ceria, matanya ceria, nggak sayu. Nah itu kita bisa lihat, oh ini oke kok. Nah ini untuk tanda-tanda data yang kita butuhkan dalam mendiagnosa suatu penyakit. Nah kemudian untuk capillary refill time ini di area mukosa di mulut ya, ini bisa ditekan di situ. Ketika lebih dari 3 misalkan, ini bisa ada tanda-tanda anemia ataupun dehidrasi seperti itu. Ini kita lakukan pemeriksaan setiap hari. Nah ini kemudian untuk BCS-nya, ini satu ini terlalu kurus. Biasanya kita di sini dipertahankan di kondisi ideal, jadi tidak terlalu gemuk ataupun tidak terlalu kurus. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, ini seperti yang tadi saya bilang, bisa sampling darah, serum, swab, scrap, ataupun discharge lain, feses, urin, ataupun biopsi. Kemudian bisa juga kita lakukan X-ray, USG, CT scan, dan MRI. Ini kalau di luar negeri udah sampai CT scan dan MRI. Tapi kalau di Indonesia baru X-ray dan USG saja yang mampu dilaksanakan. Kalau di luar sudah bisa mendeteksi menggunakan CT scan dan MRI. Tentu saja ini yang tadi saya bilang bahwa kita masih ketinggalan jauh untuk belajar seluruhnya mengenai lumba-lumba. Gitu. Jadi saya rasa sangat menarik, masih banyak pengetahuan yang belum diketahui oleh kita semua, sehingga menjadi PR kita bersama. Kemudian untuk aplikasi obat, bisa per oral ataupun per enteral. Per oral bisa melalui pakan, jadi ketika ada obat, tablet, kita masukkan ke dalam insangnya, insang pakan ikan. Atau di mulutnya, itu kita masukkan ke lumba-lumbanya. Ataupun via stomach tube. Nah, tentu saja ini harus voluntary, harus dilatih lumba-lumbanya untuk menggunakan stomach tube. Kemudian untuk parenteral sendiri, bisa melalui longissimus dorsi, subkutan ataupun intravenous. Dengan variasi jarumnya 18-22 tergantung dari berat badan atau besarnya individu satwa tersebut. Nah, ini kira-kira untuk penyuntikan intramuskular ini di dorsalnya ya.
di setengah atas dorsal bagian badan. Ini otot semua isinya. Satu set injeksi maksimal 10 cc. Bisa di depan sini, bisa di belakang sini. Jadi di sepanjang ini muskulusnya panjang. Kemudian untuk pengambilan darah dan pemberian obat intravena ini dapat dilakukan di periarterial venous rete. Jadi seperti pertemuan antara arteri dan vena, bisa di ekor, di dorsal ataupun di flipper, ya, bisa diambil di situ. Tapi lebih sering untuk vet dan paramedik yang ada yang saya tahu itu sering mereka ngambil di bagian ekor karena lebih terlihat besar dan terlihat jelas. Gitu. Nah, ini kira-kira ini USG voluntary ya. Ini ketika di Hong Kong mereka sudah bisa voluntary semua lumba-lumbanya untuk USG antri. Jadi ini lumba-lumba satu antri, nanti lanjut lumba-lumba lagi lainnya. Jadi kita sebagai vet juga merasa nyaman untuk bekerja dan mendiagnosa penyakit. Ini bisa dilihat ya lumba-lumbanya di belakang ini. Nah, ini kemudian ini sampling dari blowhole. Kita bisa temukan di sini biasanya untuk kultur jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Jadi kita minta lumba-lumba tersebut secara voluntary untuk mengeluarkan ekshalasi, kemudian kita tampung, bisa ditabung ataupun di plate langsung ditanam di agar seperti itu. Nah, ini pengambilan darah yang sebelah kiri. Pengambilan darah di ekor di belakang secara voluntary. Kemudian aktivitas hidrasi ini kita lakukan setiap hari untuk menambahkan air karena lumba-lumba itu tidak minum air kolam. Jadi lumba-lumba tidak minum air kolam ataupun air laut. Gitu. Jadi kebutuhan dasar airnya dipenuhi dari pakan. Jadi pakan itu kan dia punya kandungan air. Nah, itu kandungan sumber air lumba-lumba itu hanya dari pakan. Apa yang terjadi ketika lumba-lumba minum air kolam ataupun air laut? Nah, itu maka akan dehidrasi ya tentunya ya, minum air garam terus. Gitu. Jadi kita secara rutin menambahkan cairan ke dalam lambung secara volunteer seperti ini, seperti gambar. Jadi kita masukkan stomach tube ke mulutnya, baru kita tambahkan air. Kemudian yang paling kanan ini koleksi semen pada lumba-lumba. Ini juga belum banyak diteliti karakteristik semen dari lumba-lumba, terutama Tursiop aduncus. Kalau di luar negeri ini mereka banyaknya Tursiop truncatus. Untuk Tursiop aduncus sangat jarang datanya. Bisa di search, mungkin jarang banget publikasi mengenai baik itu gambaran darah ataupun apalagi tentang morfologi sperma ya. Itu sangat jarang sekali yang membahas tentang Tursiop aduncus, sehingga masih banyak PR kita gitu sebagai dokter hewan. Karena menyediakan untuk pembelajaran ilmu pengetahuan ya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya tadi hidrasi ini kok bisa masuk, kenapa nggak masuk ke paru-paru gitu ya. Nah, ini kita masukkan dari esofagus. Esofagus belok sedikit dia masuk ke rongga mulut. Kenapa tidak masuk ke paru-paru? Karena jalurnya terpisah. Dia ini namanya ini epigotisnya atau kartilagonya ini sangatlah gede. Jadi ini biasanya disebut Gosbeck atau paru angsa ya. Jadi tidak akan masuk ke dalam trakea seperti itu. Ini nasal cavity di atas ini dia langsung ke blowhole. Ya, jadi kita secara perlahan memasukkan itu pasti belok melalui epiglotisnya yang sangat tebal. Jadi bisa dilakukan untuk memasukkan stomach tube ataupun tangan kita ketika ingin palpasi. Yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Untuk memeriksa benda asing ataupun memasukkan endoskopi. Gitu.
Yo, kalau main-main ke WSI, kita alatnya ada USG, ada endoskopi. Jadi kita sering melakukan hal tersebut untuk memeriksa keadaan dolphin. Jadi sebenarnya enaknya ini ada workshopnya juga ya, gitu. Jadi saran panitia nanti kalau udah offline belajar bareng gitu di sini. Kami terbuka, nggak ada yang disembunyikan gitu. Apalagi untuk ilmu pengetahuan. Nah ini ya tadi. Terus kemudian ketika memasukkan stomastope, bagaimana sih, seberapa panjang sih? Nah itu cara mengukurnya. Cara mengukur berapa bagian yang akan kita masukkan untuk sampai ke lambung itu adalah moncong depan, rostrumnya, sampai ke bagian dorsal fin depan. Nah ini adalah panjang dari stomastope yang kita butuhkan untuk masuk ke lambung. Bisa dipahami ya. Jadi ketika kalau bingung nih, oh ngukurnya gimana sih, kok bisa apa masuk-masuk aja? Enggak, kita harus sampai ke lambung untuk mengambil cairan lambung dan segala macam. Nah itu harus kita ukur dulu dari ujung moncongnya sampai ke di depan dari dorsal fin, di anterior dorsal fin ya, itu patokannya ukuran panjang selang stomastope. Berapa menit lagi waktu saya? Mohon maaf, masih lama? Izin menjawab dokter, sekitar 15 menit lagi dokter. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi untuk mengukur stomastope ya, atau gastric tubing pada lumba-lumba hidung botol ataupun mamalia laut, sama sih, mengukurnya pasti gini. Jadi USG juga gitu. Ketika di depan anterior dorsal fin, kita turun ke bawah ke ventral, ini pasti kita nemu lambung. Jadi gampang banget. Jadi ya kita harus tahu dulu ya patokan-patokannya, anatominya. Jadi ketika di depan anterior dorsal fin turun ke bawah sedikit, oh ketemu lambung. Udah, patokannya kalau udah lambung tinggal maju mundur aja. Ke bawah, ke ventral berarti ketemu hati, ke belakang berarti intestin. Nah, itu aja. Jadi patokan yang sangat penting ini. Nah, kemudian kasus-kasus nih yang sering. Biasanya dehidrasi, misalkan dicek CRT-nya tadi itu lebih dari 3, ataupun biasanya gejalanya itu banyak kotoran-kotoran yang ngambang, keras tapi ngambang, keras tapi tenggelam di bawah. Ketika kita lakukan vakum kolam, banyak kotoran-kotoran yang di bawah mengendap. Nah itu salah satu tanda dari dehidrasi. Karena kotoran normal dari lumba-lumba itu biasanya ketika dia keluar langsung nyebar. Jadi nggak ada yang mengumpal ke bawah ataupun mengapung ke atas. Ini treatmentnya biasanya dia kurang cairan ya, kita bisa tambahkan air lewat tadi stomastope ataupun melalui kita injeksikan air ke pakannya, diinjeksi pakai syring ke pakan, kemudian pakannya dikasih. Nah itu metode-metode dalam penambahan air untuk mengatasi dehidrasi. Bisa juga dengan fluid terapi, ini kalau lumba sakit ya biasanya ya, pakai NaCl ataupun RL. Kemudian biasanya tidak mau makan nih banyak banget. Bisa juga karena penurunan kualitas pakan, karena salah satu kendala di lembaga konservasi adalah sumber pakan. Misalkan lautnya lagi badai, nggak ada nelayan yang melaut. Nah itu kita akan kesusahan dalam mencari pakan yang berkualitas baik. Paling ada yang stok, yang freezer. Nah itu akan menyebabkan gangguan biasanya pada pencernaan ataupun nafsu makan. Seperti itu. Nah ini juga bisa menyebabkan tadi sakit. Treatmentnya tergantung. Kalau misalkan dia karena pakan, karena ada lumba-lumba itu yang memilih makanannya. Dia kalau nggak yang kualitas super nomor 1, dia nggak mau makan ada. Ada yang masih jelek dikit, misalkan ada goresan-goresan di ikan itu masih mau makan ada. Tapi ada yang dia saking cerdasnya, pakannya jelek sedikit dia nggak mau. Itu ada. Jadi kita harus memahami karakter individu lumba-lumba. Kalau misalkan kita tahu, oh ini biasanya lumba-lumba ini pakannya super nih nomor 1, maka ketika dia dapat yang pakan yang jelek, dia nggak mau makan. Nah kita coba ganti. Salah treatment pertama, coba ganti pakannya dengan kualitas super. Kemudian ini ada sebagian juga yang jurnal mengatakan
dipicu dengan penggunaan steroid ya, tapi jarang digunakan juga. Kemudian ataupun dia kenapa nggak mau makan, nafsu makan turun itu bisa karena misalkan sakit pencernaannya lah, kemudian dia ada masalah di pernafasan, itu bisa aja. Kemudian ketika dia lumba-lumba ini terdeteksi tidak mau makan 2 sampai 3 hari, maka kita harus segera lakukan force feeding. Force feeding bisa menggunakan stomach tube ataupun dengan memasukkan langsung pakan utuh, langsung kita masukkan ke mulut, ke lambung langsung kayak tadi yang saya ceritakan. Kalau misalkan butuh di blender dulu, nah kita maka harus masukkan dengan stomach tube. Gitu. Kemudian diare ini juga sering, ini karena pakan juga. Ini biasanya ngambang, kotorannya banyak yang ngambang, berubah warna ya, kuning atau hijau. Ini treatmentnya biasanya treatment pertama bisa pakai penggumpal dulu, kaolin-pektin. Jadi menggumbalkan kotoran. Kemudian untuk bisa juga treatment menggunakan metronidazole atau antibiotik dengan catatan jika ada infeksi atau infeksi bakteri. Jika tidak ada maka cukup dengan kaolin-pektin saja ataupun penggantian pakan seperti itu. Kemudian untuk trauma pada kulit ini sering karena lumba-lumba itu sering main ya, menggesekkan badan ke koloninya ke yang individu lain, kemudian menggesekkan badan ke pinggir kolam, dasar kolam. Ketika itu muncullah yang namanya bisa saja goresan pada kulit ataupun hemoragi. Nah, ini secara umum bisa sembuh sendiri. Tetapi untuk mempercepat biasanya kita pakai treatment ketika dia landing atau naik ke dalam permukaan kolam ya. Secara volunteer kita bisa pakai iunan bayu, alkohol ataupun iodin atau betadine. Tapi secara umum luka-luka ini bisa sembuh secara sendiri. Kemudian gatal ini juga sering. Tiba-tiba dia menggesekkan badan dengan cepat ke dasar atau pinggir kolam. Nah ini kita bisa pakai antihistamin ataupun misalkan kita swab, skin scraping, kemudian kita cek di mikroskop, ketemu jamur ataupun parasit lainnya, kita bisa mengobati berdasarkan temuan yang kita dapatkan. Nah, ini penyakit yang paling mengerikan, yang baik di captive maupun di liar ya, di habitat aslinya, adalah pneumonia. Kenapa pneumonia ini sangat menyeramkan? Karena lumba-lumba itu bernafas, sekali bernafas, volume udara yang masuk ke dalam paru-paru itu langsung banyak. Sehingga ketika kualitas udara buruk, itu banyak sekali bakteri patogen yang memungkinkan masuk ke dalam paru-paru. Itu. Jadi ada plus minusnya, dia bisa tahan nafas lama, tetapi karena saking banyaknya udara yang masuk, itu juga berpotensi untuk munculnya penyakit-penyakit yang mengganggu aktivitas lumba-lumba tersebut. Biasanya untuk pneumonia ini gejalanya ada batuk, ataupun dia peningkatan daya apung, sering ngapung dia karena nafasnya susah. Kemudian keluar mukosa dari blowhole ataupun discharge darah. Dan kemudian kalau misalkan sudah parah, dia biasanya timbul bau yang tidak sedap dari blowhole-nya. Nah itu biasanya tanda-tanda awal itu harus kita langsung obati. Ini treatmentnya bisa kombinasi, bisa pakai anti radang, antibiotik ataupun mukolitik ekspektoran. Biasanya kita lakukan pakai nebulizer ya, kalau di sini treatmentnya. Ini penyakit pembunuh nomor 1 di lumba-lumba. Kemudian mata ini juga sering ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalau lumba-lumba naik ke permukaan itu biasanya muncul lendir keluar dari mata. Itu bukan air mata ya, bukan karena lumba-lumbanya landing terus nangis, bukan. Nah ini juga banyak berita-berita miring tentang ini. Ketika di kolam peragaan, habis pentas lumba-lumba ya biasanya naik ke atas kolam, kemudian dia keluar lendir dari matanya. Biasanya hoax-nya itu, wah lumba-lumbanya nangis. Dia, jaga dia. Lumba-lumbanya sedih nih. Gitu. Nah,
sebenarnya lendir itu adalah namanya precorneal tear film. Jadi untuk melindungi mata lumba-lumba tersebut dari benda-benda asing. Gitu. Jadi itu sebagai istilahnya tameng ya. Gitu. Lendir itu lendir yang sangat tebal. Jadi ketika kita menggunakan obat mata itu kita menghindari bahan-bahan yang merusak lendir tersebut. Karena kalau lendir itu rusak, itu pertahanan matanya sudah hilang. Seperti itu, menyebabkan mata kering dan segala macamnya. Jadi lendirnya emang kelihatan tebal banget. Kalau dia landing bisa kelihatan nangis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin nanti bisa lebih banyak diskusi saja. Saya kembalikan ke MC. Wah, baik, terima kasih banyak dokter atas materi yang sudah disampaikan. Menarik banget dokter, sangat jelas dan insightful banget nih dokter. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Dr. Hewandriki Siswandi, MSI, PhD. Selamat datang dokter. Ya, mungkin dokternya sedang berkendala ya. Yap, bagi teman-teman yang udah nggak sabar untuk bertanya terkait materi kita hari ini, pas sekali karena kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, baik, saya akan memulai diskusi yang terbagi atas beberapa termin. Masing-masing termin ini akan dibatasi 3 pertanyaan. Silakan nih untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu ataupun dipersilakan on mic. Dan sepertinya nih udah banyak ya di kolom chat yang sudah memberikan pertanyaan. Wah, keren-keren juga nih karena pertanyaannya panjang-panjang nih dok. Mungkin saya bisa bantu bacakan ya dok. Untuk yang pertama, penanya pertama, Farisna Juliani, apakah ingin on mic untuk menyampaikan pertanyaannya atau dibacakan? Halo Farisna Juliani. Iya Kak, dibacakan saja. Maaf, Oh iya, baik. Terima kasih. Baik dok, dari Farisna Juliani sendiri, izin bertanya dokter, saya Nana dari FKH UWKS. Jika salah satu pasangan lumba-lumba tersebut mati, apakah lumba-lumba tersebut bisa mengalami stres? Dan satu lagi, dokter, pada konservasi untuk pemeriksaan feses lumba-lumba, apakah juga dilakukan, oh ya, maksudnya pada konservasi untuk pemeriksaan feses lumba-lumba itu apakah dilakukan juga dokter dan bagaimana caranya? Mungkin bisa dijawab langsung dokter. Oke, bagus ya pertanyaannya. Karena tadi lumba-lumba selalu berpasangan ya, baik itu berpasangan dengan koloni ataupun pasangannya sendiri. Ketika lumba-lumba itu salah satunya mati, maka bisa saja untuk mengalami stres. Biasanya ditunjukkan dia bisa berenang dengan kecepatan tinggi, muterin lumba-lumba yang mati tersebut. Biasanya itu banyak ditemukan kita bisa baca di jurnal-jurnal banyak ya untuk behavior tersebut ketika salah satunya mati ataupun bahkan ada yang dipisah, maksudnya diberikan salam perpisahan, diantar sampai ke pinggir. Jadi ketika dia sakit sudah tidak bisa dilindungi oleh koloninya, maka dia dipinggirkan. Jadi ketika terdampar itu bisa saja dia ditinggal oleh kelompoknya, sengaja ditinggal karena sudah tidak bisa diselamatkan. Nah itu sering terjadi. Gitu. Bisa saja mengalami stres. Jadi kemudian ketika kalau di lembaga konservasi stres jarang ya karena kematian jarang ada gitu di lembaga konservasi kan relatif terkontrol gitu. Kalau ini pertanyaannya mungkin di habitat aslinya bisa saja mengalami stres. Kemudian untuk pemeriksaan feses ini bisa dilakukan dengan banyak metode. Pengambilan sampelnya bisa saja ketika kita melihat ada kotoran yang mengapung ke atas kolam, itu langsung kita ambil. Kita cek natif itu bisa. Jadi ketika ngambil dari permukaan kolam yang ada feses ngambang ya, kita cek, langsung kita periksa di mikroskop bisa. Kemudian cara yang kedua, bisa kita masukkan cup, apapun itu, cup, stomach tube ataupun apa, gastric tube, masuk ke bagian anus. Nah, dimasukkan anus, kita flushing menggunakan NaCl, di flushing, kemudian kita tarik. Nah, itu akan mendapatkan feses, sampel feses. Nah, itu bisa kita periksa dengan metode apapun.
bisa flotasi, sedimentasi, dan lain sebagainya. Itu caranya. Kira-kira itu jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, untuk Nana, kira-kira apakah sudah terjawab? Ya, sepertinya sudah terjawab ya, dokter. Baik, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari Dina Wahyu Nuraini. Selamat sore, dokter. Saya Dina Wahyu Nuraini. Mohon izin bertanya, bagaimana perawatan untuk proses penyembuhan luka jahitan pasca operasi pada lumba-lumba? Terima kasih. Oke, ini juga keren nih. Perawatan proses penyembuhan luka jahitan. Kalau saya untuk operasi itu sayatannya kebetulan yang saya alami itu tidak terlalu lebar. Jadi hanya sekitar 3 ruas jari saya ini. Nah, itu masih bisa dijahit. Untuk penyembuhan luka jahitannya ini kita bisa tandu dulu, bisa diangkat ke daratan dulu selama kurang lebih 8 jam dia masih bisa. Jadi kita tandu memang di atas, kemudian kita infus ya untuk dehidrasinya. Kemudian badannya juga tetap harus dibasahi. Ya, jadi 8 jam, kemudian nanti masuk kolam lagi. Besoknya gitu lagi. Jadi itu akan mempercepat pengeringan atau penyembuhan luka pasca operasi. Nah, itu sering terjadi pada trauma-trauma yang biasanya gede banget, yang lumba-lumbanya aktif banget. Itu sering terjadi. Tapi saya belum pernah yang melebihi 3. Kalau yang biasanya melebihi 3 dan segala macam itu biasanya harus dibius dan segala macam ya, itu belum pernah kita lakukan. Baik, untuk Dina Wahyu Nuraini, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, baik. Sepertinya sudah ya, dokter. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Vicky Kristiawan, FKH UNUD. Izin bertanya, dokter, pada slide dijelaskan bahwa usia dewasa atau siap kawin pada dolphin betina berbeda setiap individu, bergantung pada besar dan panjang dolphin. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menjadi patokan dari dolphin untuk siap kawin atau sudah memasuki usia dewasa? Oke, jadi langsung saja saya jawab. Untuk patokannya sendiri sebenarnya kita harus pengamatan secara koloni ya. Jadi ketika koloni itu semakin aktif, misalkan ada betina produktifnya, kemudian ada betina yang masih muda, kemudian ada jantan yang ingin mengawini si betina produktif ini, otomatis akan memicu si betina yang masih muda tadi. Jadi kita harus pengamatan secara koloni. Misalkan satu koloni ada 3, jantan senior, betina produktif, kemudian betina muda. Nah, ketika si jantan ini kawin dengan si betina produktif ini, maka itu akan memicu si betina yang masih muda tadi untuk segera untuk istilahnya ikut merangsang untuk menjadi cepat dewasa kelamin seperti itu. Nah, itu tergantung pada pengamatan koloni seperti itu. Baik, untuk Vicky Kristiawan, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sepertinya sudah ya, dokter. Nah, ini udah 3 pertanyaan ya, teman-teman. Mari kita lanjut ke termin kedua. Ada pertanyaan dari Ahmad Amir Maulana. Izin bertanya, Pak Dokter, saya Amir dari FKH UNUD. Lumba-lumba ini kan mamalia yang cerdas dan memiliki empati yang tinggi. Apakah ada lumba-lumba yang terkena sakit mental atau tertekan saat berada di penangkaran? Penanganannya bagaimana jika ada kasus seperti ini? Ya, jadi begini. Ini sakit mental ini saya juga bahasanya agak aneh ya. Jadi mungkin terganggu secara psikologis ya. Jadi sebenarnya karena lumba-lumba ini sangat-sangat aktif bermain, maka saya belum pernah menemukan untuk yang seperti itu. Karena kita ini memberikan enlistment-nya bermacam-macam. Jadi bisa kita berikan dia pasangan yang aktif bermain. Ya, untuk penanganannya, untuk pencegahan termasuk five freedom ya, untuk tetap dia bebas mengekspresikan perilaku alaminya. Dia diberikan pasangan misalkan jantan sama betina. Jangan sampai jantan sama jantan. Jadi dia tidak bisa kawin nanti gitu. Jadi sangat jarang karena lumba-lumba ini memang dia aktif sekali. Dia bisa bermain dengan temannya itu sudah senang banget. Bisa kejar-kejaran, saling lompat, main bola, kemudian
mendorong benda-benda yang ada seperti itu. Nah, tetapi yang harus diwaspadai ketika kita memberikan enrichment seperti misalkan kita naruh bola untuk dia mendorong-dorong objek ya, karena itu sifat alamiahnya juga mendorong objek, kita harus amati jangan sampai bola itu termakan. Gitu. Karena dia sangat eksplor terhadap sesuatu yang ada di kolam, maka itu yang harus kita perhatikan dalam pemberian enrichment. Seperti itu. Baik, untuk Ahmad Amir Maulana, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, baik. Sepertinya sudah terjawab nih, dokter. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Vicky Kristiawan, FKH Unut. Izin bertanya, dokter, apakah terjadinya birahi pada dolphin betina dapat menyebabkan perubahan perilaku pada dolphin jantan? Seperti jika sudah waktunya untuk bernafas, dolphin jantan tidak ingin naik, tidak mau makan, dan perubahan sifat lainnya. Apakah hal tersebut benar? Jika benar, lalu apa tindakan yang bisa dilakukan? Oke, kalau salah satunya birahi, betina ya, betina yang birahi, tentu saja ada perubahan perilaku. Biasanya yang jantan nih ngejar-ngejar, muter kolam sampai betinanya capek. Kemudian ketika udah capek, betinanya nggak mau makan karena capek dikejar-kejar. Nah itu benar. Jadi di captive itu memang benar, sering terjadi. Tetapi biasanya kalau misalkan kita memberikan enrichment dengan benar, misalkan di ketika makan kita ganti nih pakannya nih. Jadi dia ternyata pakannya ini. Oke deh gitu. Jadi dia mulai aktif lagi, normal lagi. Jadi itu paling tindakan yang bisa dilakukan. Tapi tidak biasanya jika dia birahi itu tidak sampai mengganggu sampai kepada penyakit. Biasanya hanya di awal-awal birahi saja. Gitu. Jadi ketika dia sudah terbiasa, dikejar-kejar jantan nih, kawin dan segala macam, kopulasi dan segala macam. Nah, itu udah biasa, dia udah mulai normal lagi. Biasanya hanya di awal saja. Gitu. Baik, sepertinya sudah terjawab ya untuk Vicky Kristiawan. Pertanyaan selanjutnya nih, dokter. Dari Surya Wiradjani dari FKH Udayana, saya ingin bertanya apa saja perlakuan khusus yang diberikan ketika ada lumba-lumba yang hamil dan apakah ada perawatan khusus yang dilakukan pasca melahirkan? Boleh dokter untuk dijawab? Oke. Untuk perlakuan ketika lumba-lumba hamil ya. Untuk hamil kita biasanya untuk betina yang hamil kita pisahkan dalam satu kolam khusus. Ketika akan mendekati kelahiran, misalkan 2 bulan atau sebulan, itu kita pisahkan dalam kondisi yang khusus, satu kolam khusus. Karena apa? Untuk menghindari agresivitas dari individu lain. Misalkan di situ ditaruh pejantan, maka ketika anaknya lahir, maka bisa saja anak itu diajak mainan karena belum bisa diajak main. Biasanya dia masih belajar menyusui, belajar berenang dengan induknya. Nah, mungkin pelakuan khususnya itu aja sih. Ketika kan kita cek ya selalu per bulan, ini kehamilannya berapa lagi nih, udah mau lahiran. Nah, itu biasanya 2 bulan sampai sebulan sebelum kelahiran itu kita pisah di kolam khusus. Itu saja paling. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut lagi mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Lona Udayana. Apakah hidrasi pada lumba-lumba itu sangat krusial? Jika sangat krusial, bagaimana caranya satwa lumba-lumba yang dilepas liarkan itu mendapatkan air tawar untuk hidrasi secara natural? Ya, sekali lagi untuk semua makhluk hidup hidrasi itu sangat krusial ya. Jadi bukan cuma lumba-lumba. Nah, untuk satwa yang liar yang maksudnya ini yang satwa yang di habitat alaminya, bagaimana cara mendapatkan air tawar? Satu-satunya sumbernya itu memang dari pakannya. Sehingga biasanya banyak nih kita temukan lumba-lumba yang terdampar, kita cek hidrasinya dia memang buruk. Seperti itu. Jadi satu-satunya cara yang mendapatkan mangsa sebanyak-banyaknya dengan koloninya, mencari pakan yang banyak dan segala macam itu untuk dia survive, bertahan hidup. Gitu. Baik dokter, kita lanjut lagi nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Kebetulan banyak juga nih dokter di kolom chat ya. Selanjutnya kepada Sabila Citra,
dari FK UNER, izin bertanya dokter. Untuk pemeriksaan X-ray bagaimana cara melakukannya ya dok? Apakah perlu dianestesi dan tetap di dalam air atau bagaimana dok? Terima kasih. Untuk pemeriksaan X-ray yang pernah saya lihat, ini karena di Indonesia baru beberapa kali ya. Kalau di Hongkong kemarin saya lihat itu dia landing dulu, dinaikkan dulu ke atas kolam, kemudian secara voluntary dia diminta untuk berhenti dulu gerakannya. Jadi ketika dia udah tenang, maka kita ambil gambar X-ray-nya. Jadi tidak perlu dianestesi, tetapi dikondisikan dengan pelatih. Nah, ini yang saya tekankan bahwa pelatihan terhadap lumba-lumba itu sangatlah penting dalam menjalankan, dalam membantu kita sebagai dokter hewan untuk menjalankan tugas. Seperti gambar yang tadi saya sampaikan, bisa untuk USG, ketika hewan itu sudah terlatih ya, bisa untuk USG, endoskopi, penambahan hidrasi, dan lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat. Bisa untuk X-ray. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Nah, kita lanjut lagi nih dokter. Ada dari Wafa Agia Filhayat dari FKUB. Jika ada kejadian yang memerlukan operasi mayor untuk mamalia laut, bagaimana perbedaan prosedur pre-operation dan post-operasi di mamalia laut, semisal tumor atau benda asing? Terima kasih dok. Nah, untuk operasi ini masih sangat jarang dilakukan ya di Indonesia. Yang saya tahu dan saya baca, ini untuk anestesinya inhalasi. Jadi prosedur untuk inhalasi anestesinya menggunakan anestesi inhalasi. Kemudian untuk post operasinya tetap saja dia harus biasanya harus di landing, diangkat di atas air. Nah, itu tidak masalah selama badan dia tetap dibasahi dengan air, dijaga kelembabannya. Seperti itu. Baik, sepertinya sudah terjawab ya. Ini kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kebetulan masih ada waktunya. Vicky Kristiawan dari FK Unmut bertanya lagi nih dokter. Lokasi serta jumlah lumba-lumba yang terdapat di WSI itu berada di kolam ataukah berada di sipen? Kalau di WSI di kolam koloni ya, namanya. Jadi kolam buatan. Baik, sepertinya sudah terjawab ya. Mari kita lanjut lagi. Ini ada dari Salva, FKH UNER. Bagaimana perawatan terhadap lumba-lumba yang mengalami sakit? Apakah lumba-lumba tersebut akan dipindahkan ke kolam yang berbeda? Bagaimana, dokter? Biasanya kita lihat dulu diagnosanya apa. Ketika dia diagnosanya penyakitnya berat, seperti pneumonia, kemudian ada luka yang harus kita tangani, misalnya tumor atau abses yang luka trauma yang sangat besar, nah itu kita harus pindahkan ke kolam isolasi. Seperti itu. Kalau penyakitnya hanya sakit kulit, diare itu biasanya sih nggak dipindah ke kolam yang berbeda. Kalau misalkan dia pneumonia, itu harus kita pisah. Kenapa? Kalau udah pneumonia, dikejar-kejar sama temennya, nggak sembuh-sembuh. Gitu. Sehingga harus kita pisahkan. Baik, sepertinya sudah terjawab ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Rizky Salsabila, FKH Udayana. Saya ingin bertanya bagaimana jika lumba-lumba yang sedang dikonservasi memiliki perilaku agresif sehingga susah untuk dikendalikan. Sedangkan harus ada report yang berkelanjutan untuk memantau kondisi lumba-lumba tersebut. Terima kasih. Jadi itu perilaku agresif ini sebenarnya susah ya dikendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah menggabungkan lumba-lumba yang misalkan mirip-mirip perilakunya dengan koloni, misalkan yang ini agresif nih, oh sama kayak ini nih agresif nih. Jadi dia ada temannya yang mirip-mirip sifatnya. Kalau agresif dikasih yang lumba-lumba yang tidak agresif, nah itu akan membahayakan lumba-lumba lain. Jadi sebenarnya bisa untuk sebenarnya kalau misalkan dari awal ya kita itu biasanya kan kalau di sini kan dilatih untuk mengurangi tingkat agresivitasnya. Jadi dia sering dikasih makan, dielus-elus dan segala macamnya, itu akan mengurangi tingkat agresivitasnya. Tetapi tidak memungkiri bahwa suatu saat akan muncul kembali sifat itu. Gitu. Sehingga kita harus pastikan dia berada di dalam koloni yang tepat.
Baik, dokter, terima kasih. Sepertinya sudah terjawab ya, dok. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mulia Yamada. Dokter, banyak komunitas dan masyarakat yang menentang pertunjukan lumba-lumba. Bagaimana nih pendapat dari dokter, tanggapan dari dokter? Oke, komunitas masyarakat ya dari dulu ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri itu sangat banyak pertentangan yang tidak boleh mempertunjukkan lumba-lumba gitu. Tapi kita lihat lagi bahwa siapa sih yang boleh melakukan peragaan? Kalau saya nyebutnya karena itu bahasa dari regulasi kita ya, bahwa satwa atau tumbuhan itu boleh dimanfaatkan dengan cara yang sudah ditetapkan dan diatur. Misalkan di lembaga di kebun binatang dia boleh diperagakan sebagai apa? Misalkan dia ditaruh di kandang, itu udah namanya diperagakan. Jadi satwa di lembaga konservasi ditaruh di kandang, nah itu namanya udah peragaan atau pemanfaatan gitu. Jadi dilihat aja apa maksudnya secara regulasi yang memelihara itu dia punya izin atau enggak. Karena kita ini setiap 3 bulan itu selalu mengirimkan report kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat untuk report kesehatan, kemudian report pengunjung bahkan ya. Jadi pengunjungnya ada enggak, kemudian survei terhadap pengunjung bermanfaat atau tidak. Nah itu selalu kita laporkan kepada BKSDA. Jadi kalau saya sih terhadap komunitas tersebut ya jangan jangan mendahului fakta. Jadi harus kita cross check lagi benar atau tidak. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Vicky Kristiawan bertanya lagi, dokter, apakah dari pihak WSI menerima mahasiswa FKH untuk magang di sana? Jika bisa, adakah kontak yang bisa dihubungi? Wah, sepertinya nih tertarik nih dokter untuk magang di WSI. Bisa kontak panitia nanti. Kasih nomor saya. Oke, baik dokter. Sudah terjawab ya, singkat dan jelas dan padat nih. Oke, kita lanjut lagi nih dokter. Ada pertanyaan dari Tri S.A. Medina. Izin bertanya Dok Fian, saya Dina dari IPB. Apakah lumba-lumba yang berada di lembaga konservasi dapat dilepaskan kembali ke habitat alaminya? Jika iya, apa saja syaratnya dok? Namun jika tidak, itu karena apa? Terima kasih banyak dokter. Ya sebenarnya semua satwa yang berada di lembaga konservasi, jika keadaannya saat datang tidak terlalu parah ya, artinya secara fisik bagus, secara psikologis bagus, itu semua dapat dilepaskan. Tentu saja dengan adaptasi, misalkan dari kolam kita adaptasikan dulu ke sipen, baru ke sipen baru kita lepas. Nah, tetapi cara tersebut sangat-sangat lama caranya, karena harus adaptasi itu kan lama ya, apalagi ini lumba-lumba ini koloninya sangat besar. Jadi harus kita adaptasikan dengan baik dalam sebuah koloni yang dibutuhkan untuk dia menghindari predator, mencari makan dan lain sebagainya. Jika tidak bisa dilepas itu biasanya karena alasan kesehatan, lebih kepada alasan kesehatan. Misalkan dia tertangkap nelayan, masuk ke lembaga konservasi, flippernya sudah putus, sudah patah, jadi tidak bisa untuk dikembalikan ke alam karena takutnya akan membunuh dia sendiri ketika dia tidak bisa mencari makan ataupun menghindari predator di alam, seperti itu. Baik, sepertinya sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi nih dokter, ternyata masih ada pertanyaan dari Vicky Kristiawan, FKH UNUD. Bertanya lagi nih dokter. Wah, tadi dokter menjelaskan bahwa lumba-lumba yang berada di WSI berada di dalam satu kolam koloni. Apakah bisa dokter jelaskan dalam satu kolam koloni tersebut terdapat berapa ekor jantan dan betina? Dan apakah dari pihak WSI tidak mencegah terjadinya kelahiran lumba-lumba atau bagaimana dokter? Ya, satu kolam kita biasanya tergantung ya. Ada yang memang kita khusus misalkan 4, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3, macam-macam ya. Tetapi karena kita penangkaran, jadi tidak mencegah terjadinya kelahiran lumba-lumba. Justru kita mengharapkan kelahiran lumba-lumba yang banyak, gitu. Jadi ketika
ada harapan ketika kita di sini punya banyak, kita bisa lepas liarkan. Jadi tidak ada untuk mencegah terjadinya kelahiran. Saat ini kami punya 2 yang bunting, ini insya Allah bulan depan akan lahiran gitu. Baik, sepertinya sudah terjawab ya. Ternyata ada pertanyaan lagi nih dokter dari Vina Rahmaniar dari FKH Unhas. Dok, kan biasanya kalau hewan di darat itu, misal pada kucing, kalau dilakukan pemeriksaan kesehatan, di awal-awal biasanya dilakukan cek suhu. Apakah pada lumba-lumba cek suhu juga penting dilakukan? Dan apakah lumba-lumba atau satu akuatik lainnya bisa terserang hipotermia atau hipertermia? Ya, Silakan ini dokter. ya bisa. Jadi saya nggak ada fotonya. Jadi dia bentuk termometernya itu seperti probe, selang panjang, kemudian ada termometernya. Jadi termometer itu dimasukkan ke anus tentu saja secara voluntary. Jadi lumba-lumbanya disuruh ventralnya di kita ya, kayak ngambil darah tadi, kemudian probe-nya itu tadi yang berbentuk selang, probe fleksibel itu masuk ke anus, maka kita ukur suhu di situ. Nah, itu bisa saja terjadi hipotermia atau hipotermia. Baik, sepertinya sudah terjawab dengan jelas ya. Lanjut lagi nih dokter ke pertanyaan selanjutnya. Apabila dari Galuh Pangestuti, apabila ada laporan lumba-lumba terjaring oleh nelayan dan secara visual lumba-lumba tersebut terlihat baik-baik saja, apakah sebaiknya lumba-lumba tersebut langsung dikembalikan ke laut atau tetap dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dokter? Iya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, tapi cepat saja ya. Misalkan tergantung kita melihat yang terdampar itu berapa. Kalau cuma 1 dan dia luka berat, tentu saja sangat sulit ya untuk balik lagi, karena dia hidup berkoloni. Tetapi kalau misalkan ada 3, ya itu masih sehat, itu masih bisa kita apa? Masih bisa kita tangani gitu, kita kembalikan. Tapi kalau udah cuma 1 parah, nah itu harus dilaporkan ke KSDA bahwa ini tidak mungkin dilepas liarkan. Yang penting adalah ketika ada apa yang terdampar itu kita koordinasi dengan BKSDA, karena yang menentukan itu regulasi dia masuk ke lembaga konservasi ataupun balik ke alam itu dari BKSDA, seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Nah ini dari Vina Rahmaniar kebetulan bertanya lagi nih dokter terkait hipotermia dan hipertermia yang tadi sempat ditanyakan. Penanganannya itu pada lumba-lumba seperti apa ya dokter? Untuk hipotermia dan hipertermia ya, ini kita biasanya misalkan dia hipotermia ini sangat susah ya emang. Kita bisa infus pakai NaCl tapi dihangatkan. Itu bisa bisa pakai itu dengan cara-cara yang seperti di hewan kecil, itu bisa pakai itu. Untuk hipertermia sendiri saya belum pernah menemukan, jadi belum bisa menjawab lebih banyak seperti itu paling. Kalau hipertermia bisa, tapi memang sangat susah ya, apalagi dia keadaan misalkan terdampar terus hipotermia, nah itu sangat susah. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Sepertinya teman-teman untuk pertanyaan Vina tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi kita hari ini. Mohon maaf sekali nih ya karena keterbatasan waktu. Dan juga saya ingin mengapresiasi nih kepada teman-teman yang sangat aktif untuk bertanya di sesi diskusi kali ini. Nah, karena sesi diskusi sepertinya sudah dicukupkan, peserta dipersilahkan untuk mengisi presensi yang ada pada kolom chat. Dan jangan dulu meninggalkan ruangan diskusi karena kita masih ada sesi kuis berhadiah nih setelah ini. Untuk peserta yang sudah presensi dapat menyiapkan diri nanti untuk sesi kuis berhadiah. Nanti akan ada pemenangnya, nanti akan ada 1 orang yang meraih skor tertinggi. Jadi kalian nih yang tadi sempat memerhatikan dengan baik, semoga nih ya nanti bisa menang. Baik, mungkin ditunggu sekitar 3 menit untuk mengisi presensi kepada para peserta. Dipersilahkan.
Nah, pokoknya nih jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi karena nanti dari panitia sendiri itu akan merekap sertifikat yang akan diberikan itu akan direkap dari presensi ini. Jadi jangan lupa kalian untuk mengisi presensi di ipb.link/kulum-wa/2 karena nanti akan penting untuk pembagian sertifikat acara hari ini. Baik dokter, mungkin saya ingin sambil bertanya kali ya kepada dokter. Gimana nih dok? Boleh, boleh. Gimana nih dok perasaannya dan apa pengalamannya bisa isi kuliah umum hari ini, melihat partisipannya ini ternyata aktif banget nih dok pertanyaannya. Mungkin boleh disampaikan dokter. Mantap pokoknya kalau penyelenggaranya Satli FKIPB, wah percaya saya pasti pesertanya aktif-aktif karena orangnya sangat kritis. Jadi tapi pesan saya tadi kritis boleh asalkan kita tetap berpegang pada pedoman yang ada, jangan sampai kita kritik buta ya. Gitu. Karena banyak sekarang mahasiswa yang cuman ikut demo tapi nggak tahu dasar demo itu apa. Jadi perkayalah diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memberikan masukan kepada orang lain. Keren, keren. Selalu semoga ada satu aja yang nyantol ke praktisi satu akuatik, saya udah senang. Dari 100 berapa tadi 76 ya. Satu aja yang nyantol gitu, yang ikut ke dunia satu akuatik, oh saya senang banget. Karena jujur kita kekurangan teman diskusi gitu. Nah, amin ya dokter ya. Semoga nanti akan banyak nih melahirkan dokter-dokter hewan yang concernnya di konservasi satwa akuatik. Karena kebetulan juga memang belum terlalu banyak ya dokter ya untuk satwa akuatik ini. Untuk waktu kehadiran mungkin teman-teman bisa disamakan dengan waktu yang saat acara ini dimulai. Baik, untuk waktu presensi saya cukupkan dulu ya, teman-teman. Mari kita lanjut nih ke sesi kuis berhadiah. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk ke dalam web quizzes.com. Sudah tertera nih di dalam di depan kita, ppt.quizzes.com, lalu masukkan kode yang tertera di PPT ini, yaitu 212639. Mungkin untuk panitia bisa dibantu untuk menaruhkan linknya di kolom chat. Nah, udah ada nih ya untuk link quizzes kita hari ini. Pokoknya jangan lupa untuk join karena nanti akan ada satu pemenang dengan skor tertinggi yang bisa mendapatkan hadiah yang lumayan banget nih. Oke, ditunggu banget nih teman-teman untuk bisa join. Bisa masuk ke dalam joinmyquiz.com, lalu dimasukkan kodenya 212639. Yuk teman-teman, karena lumayan banget nih hadiahnya. Terlihat nih ya masih belum ada nih yang join. Yuk teman-teman, mungkin bisa nih sempatkan waktunya untuk ikut
kuis ini, karena sebenarnya kuis ini juga berfungsi untuk sebagai pengukur kalian nih, sebagai seberapa jauh kalian paham atas kuliah umum kita hari ini. Baik, teman-teman. Jadi untuk quizzes ini nanti pertanyaannya itu akan tertera di layar quizzes di masing-masing device yang kalian pakai. Jadi nanti tidak perlu untuk melihat layar Zoom-nya ya. Dan ini untuk quiznya sendiri akan dilakukan secara serentak, akan diatur oleh moderator yang ada dari panitia. Jadi mohon untuk standby ya teman-teman. Oke, infonya sudah ada 66 orang ya yang sudah masuk. Mungkin kita ada sedikit kendala nih di share screen-nya. Oke, sudah 77 orang. 80 orang ternyata. Wah, udah makin nambah nih ya. Mungkin kita tunggu nih ya sampai 3/4 pesertanya hadir dalam quizzes. Jadi ayo yang mungkin tidak berhalangan, yang sedang tidak berhalangan untuk masuk ke dalam link quiz hari ini. Wah, informasi terbaru nih udah ada 89 orang, teman-teman. Udah masuk 90 orang, nambah terus ya. Baik, mungkin kuis ini akan dimulai pada pukul 17.24 WIB. Silakan nih kepada moderator, saya persilakan untuk mengatur kuis hari ini. Baik, mungkin kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman untuk segera join. Nanti 17.24 akan saya pandu untuk dimulai kuisnya. Nah, sudah 17.24 nih teman-teman. Mohon maaf untuk yang belum gabung, mungkin bisa dimulai ya. Mohon tunggu dulu, dokter, karena masih ada beberapa agenda lagi. Ya, mungkin dari mohon maaf sekali teman-teman, mungkin ini dari operator kuisnya ada sedikit kendala, mungkin kita bisa tunggu dulu ya teman-teman.
Baik teman-teman, mohon maaf sekali, ini ada kendala nih sepertinya dari kuisnya. Ada info terbaru bahwa kodenya harus diganti nih teman-teman. Mungkin untuk panitia bisa bantu untuk informasikan di dalam kolom chat. Nah, mungkin teman-teman bisa diulang ya, mohon maaf sekali nih. Bisa diulang untuk masuk ke kuisnya, joinmyquiz.com, lalu masukkan kode 097068. Mungkin kita tunggu nih ya sampai 17.28 untuk join nih teman-teman. Mohon maaf sekali sebelumnya kita ada sedikit kendala nih untuk tadi. Jadi silakan segera untuk join link Zoom yang baru ini. Baik, sudah 17.28, mungkin untuk panitia bisa dibantu memulai kuisnya. Nomor 1 nih, apakah status konservasi Tursiops aduncus menurut IUCN? Baik nih, posisi sementara ada Mutia Rahma yang memimpin dengan skor, udah berubah lagi nih, jadi Anissa Ridze dengan poin 6.390. Berubah lagi Mutiara Rahma dengan poin 6.690. Waduh, ini bersaing nih ya antara Nisrina dan Mutia Rahma nih.
Poinnya tipis-tipis. Wah, Mutia Rahman ini cepet juga ya. Dia udah 9 pertanyaan ternyata. Anissa Ridze memimpin, dan sepertinya sudah selesai ini ya. Oh, belum ternyata. Mohon maaf. Baik, Anissa Ridze masih memimpin dengan skor 9.710. Dengan Nisrina nih di posisi kedua dan Mutia Rahman di posisi ketiga. Wah, Anissa Ridze ini masih memimpin di atas. Masih 41 nih yang udah selesai. 43, setengahnya masih belum selesai, jadi mungkin kita tunggu dulu ini. 52. Dan Anissa Ridze ini masih di atas ya teman-teman. Sudah 65 nih yang sudah menyelesaikan. Yap, 70 peserta sudah menyelesaikan, 71. Ini sementara masih Anissa Ridze nih ya yang masih di atas. Wah, udah ada yang mengejar nih. Waduh, wah disalip nih ternyata nih sama Salsa. Dengan poin 10.430. Oke, sepertinya masih ada 10 lagi nih. Waduh, sengit nih ya. Udah banyak nih yang tiba-tiba naik tingkat nih ke atas. Waduh. Ya, sudah 80 orang dari 85. Posisinya udah berubah lagi nih ternyata. Baik, kuis ini akan ditutup pada 17.35 ya teman-teman. Mohon maaf sekali karena ada keterbatasan waktu. Nah, untuk posisi sementara ada Gede Agan Kristiandi. Atas nama Gede Agan Kristiandi dengan posisi tertinggi dengan poin 10.510. Oke,
mungkin kita end ya teman-teman. Nah, silakan nih untuk Saudara Gede Agan Christian D, silakan untuk men-screenshot leaderboard di sini untuk nantinya bisa melaporkan kepada, melakukan konfirmasi kepada narahubung yang tertera nanti di layar dan memberikan bukti screenshot-nya ini. Lalu juga narahubung ini merupakan narahubung yang sama pada poster acara kita hari ini. Baik, selamat ya untuk Gede Agan Christian. Silakan untuk melakukan konfirmasi pada narahubung yang tertera di poster acara kita pada hari ini. Selamat. Nah, untuk Gede Agan tadi bisa mengkonfirmasi kepada nomor yang tertera di layar ini ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan cenderamata dan sertifikat. Kepada Saudari Jasmine Elektra Alicia Wahono selaku Ketua Himpro Satwa Liar FKH IPB University dipersilakan. Saya persilakan juga untuk Dr. Vian untuk mempersiapkan. Baik, terima kasih Dias atas kesempatannya. Jadi terima kasih banyak dokter atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kami semua bisa dapat ilmu yang sangat insightful gitu tentang lumba-lumba, karena memang dokter hewan di bidang satwa akuatik maupun lumba-lumba itu masih sangat sedikit. Jadi saya juga sangat berharap nih teman-teman yang ikut kuliah hari ini nanti ada yang bisa mengikuti jalur dokter gitu ya dok, menjadi dokter hewan lumba-lumba. Berikut ada sedikit cenderamata dari kami dokter, nanti akan dikirim juga ke dokter melalui humas kami. Ada sedikit gambar sama nanti ada sertifikat juga ya dokter, menyusul sertifikatnya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak dokter, harap diterima ya dokter. Siap, diterima. Oke, terima kasih dok. Mungkin boleh di next. Ya, ini ada sertifikatnya, nanti menyusul ya dok, jika kedatangannya sudah lengkap. Oke deh. Terima kasih dokter, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak. Baik, kita bisa lanjutkan nih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Nah, bagi para peserta nih yang belum on cam selama kegiatan berlangsung, boleh nih untuk persiapkan kameranya, persiapkan senyuman terbaik kalian, persiapkan diri kalian untuk nanti di dokumentasi oleh panitia. Mungkin ditunggu ya hingga 17.40. Yuk teman-teman yang sekiranya tidak berhalangan untuk on cam terlebih dahulu. Karena mungkin nih dokternya ingin tahu juga nih peserta kuliah umum hari ini yang sudah sangat bersemangat untuk ikut kuliah hari ini, sudah sangat antusias juga ya dok ya. Baik, mungkin untuk panitia yang bertugas mendokumentasi, saya persilahkan untuk memulai dokumentasi. Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Rifa. Oke, baik. Selamat sore, dokter dan teman-teman semuanya. Saya izin mendokumentasi ada 4 slide.
Untuk slide pertama, 3, 2, 1, senyum. Baik, untuk slide kedua, 3, 2, 1, senyum. Baik, untuk slide ketiga, karena tidak ada yang on cam, jadi langsung saya screenshot saja ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih Rifa. Baik nih teman-teman, kita sudah mencapai di penghujung acara. Saya akan membacakan sedikit kesimpulan kuliah umum pada hari ini. Persepsi masyarakat terhadap lumba-lumba masih banyak pro dan kontra, dan perlu adanya edukasi terhadap kelompok-kelompok yang masih menganggap lumba-lumba sebagai hal yang merugikan. Lumba-lumba merupakan mamalia bernafas dengan paru-paru, memiliki kelenjar mame, milk whisker saat baru lahir, dorsal fin, pectoral flipper, dan melon untuk ekolokasi. Di Indonesia, jenis yang paling banyak adalah Indo-Pacific Bottlenose Dolphin atau Tursiops aduncus. Kebiasaan lumba-lumba sendiri yaitu berenangnya selaras, menggunakan fluke untuk mendorong dan flipper untuk menentukan arah, beaching behavior, sponging behavior, dan juga beberapa perilaku lainnya. Dalam konservasi, pemeliharaan lumba-lumba memerlukan perhatian sinergis antara kondisi lingkungan, fasilitas medis, pakan, dan juga kiper. Keempat hal tersebut akan menjadi penunjang dalam program preventif, program kuratif, dan juga program rehabilitatif dalam konservasi. Penggunaan klorin juga ini satu hal yang perlu perhatikan sesuai dengan takaran yang diatur itu penting untuk diperhatikan karena berfungsi untuk membunuh mikroba patogen. Kasus-kasus klinis yang sering terjadi ada dehidrasi, kehilangan nafsu makan, diare, trauma pada kulit, pruritus atau gatal-gatal, pneumonia yang berbahaya, dan juga trauma mata. Sekian kesimpulan dari saya. Nah, sebelumnya saya mewakili panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Fian, Dr. Hewan Muhammad Manafian atas materinya yang sangat luar biasa hari ini. Nah, terima kasih juga nih kepada seluruh peserta yang sudah sangat antusias. Semoga ilmu yang kita timba hari ini dapat kita aplikasikan manfaatnya di kemudian hari. Peserta dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih. Salam lestari. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih juga untuk Dr. Fian atas materinya hari ini. Mohon maaf sebelumnya apabila saya terdapat kesalahan kata. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Fian, dan juga terima kasih banyak para peserta yang sudah datang kuliah. Halo, terima kasih ya. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter. Materinya menarik sekali, dokter. Kapan-kapan diskusi lagi. Boleh, dokter. Mungkin kita dari Wild Aquatic bisa juga, dokter, visit ke sana ya. Ya nggak, Kak? Oke, siap. Siap menerima. Sehat selalu, dok. Mohon maaf sebelumnya, apakah di sini masih ada saudara Vicky? Saya ingin Iya, menyampaikan. iya masih ada saya di sini. Ya, boleh tolong hubungi panitia ya, karena dapat hadiah untuk penanya terbaik. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Sama-sama.
Kayaknya udah semua deh. Ya, kita Record. sebentar ya. Oh ya. Matiin aja dulu.